Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, tepatnya di hari Jumat, ya, kita akan memulai podcast santri. Ya, apa itu podcast santri? Ya, podcast bersama santri dengan tema obsesi, obrolan seputar santri. Nah, apa aja? Ada banyak tentunya. Bisa tentang, nanti kita akan adakan podcast tentang trending santri, tentang hobi santri dan kegiatan aktivitas santri. Ya, luar biasa pokoknya. Bakal menginspirasi tentunya ya. Jadi kita bikin jargon dengan tema obsesi ya. Obrolan seputar santri, mari jadi santri, mari menginspirasi. Iya. Ya, pada kali ini ya alhamdulillah ya kita kedatangan tamu yang luar biasa. Santri kelas 12 yang asalnya dari Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Insan Pratama. Tentang tema pada hari ini ya, podcast pada kali ini kita menunjukkan tema tentang podcast bersama santri Tahfizul Quran ya. Sangat banyak sekali teman-teman ya keistimewaan penghafal Al-Quran. Di antaranya para penghafal Al-Quran akan memberikan mahkota kepada orang tuanya nanti di yaumil akhirah. Luar biasa keistimewaannya. Para penghafal Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Subhanallah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada podcast kali ini kita kedatangan tamu ya dari santri penghafal Al-Quran ya. Boleh Kak Alga memperkenalkan diri? Terima kasih yang saya sampaikan kepada Ustadz Muhammad Rizwan Rizky yang telah memberikan waktunya kepada saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Arjuna Alga. Alamat saya di Desa Saga, Kecamatan Baraja, Kabupaten Tangerang. Iya. Saya asal dari Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Insan Pratama. Adanya di mana tuh Kak Alga? Lumayan jauh sih kayaknya. Ada di bumi ya. Di bumi. Buminya di mana nih? Iya Kak Alga nih. Ustadz mau nanya terkait tentang pribadi Kak Alga ya. Kapan ya dengar Ustadz Kak Alga nih udah selesai 30 juz. Betul apa enggak Kak Alga? Alhamdulillah saya udah selesai 30 juz. Iya, alhamdulillah. Nih, kapan Kak Alga mulai tertarik dengan Al-Quran? Kapan saya mulai tertarik dengan Al-Quran itu sekitar usia 6 tahun, yaitu ketika beranjak ke kelas 1 MI Madrasah Ibtidaiyah. Yaitu ketika orang tua memaksa untuk anak tuh untuk belajar mengaji. Nah, jadi di situ banyak tuh anak-anak yang di bawah umur, masih sekitar umur 3 tahun, 4 tahun sudah bisa membaca Al-Quran. Tapi orang tua itu ingin supaya Alga itu bisa seperti mereka-mereka. Ya, jadi dimulai dari kecil ya, dimulai dari 6 tahun. Ngajinya dari Iqra dulu apa langsung ke Quran? Dari Iqra dulu. Iya, mungkin nanti Kak Alga bisa say hello ya kepada guru ngaji Kak Alga. Nanti mungkin bisa lihat ya. Ya, menghafal Al-Quran itu sendiri ya, Kak Alga mulai dari umur berapa sih? Saya mulai menghafal Quran itu dari umur sekitar 10 tahun ya. 10 tahun ya. Jadi Kak Alga ini memulai menghafal Al-Qurannya umur 10 tahun. Ketika sudah SMP belum itu? Ya ketika baru masuk SMP itu udah ya ada minat gitu. Oh, di sini basic pondoknya tentang tahfidz. Cobalah untuk mencoba adaptasi, apakah saya bisa seperti mereka. Iya, bagus ya. Alhamdulillah. Apakah Kak Alga ini berasal dari keluarga tahfiz atau seperti apa? Dari sisi keluarga sendiri ya, iya. Dari orang tua itu dari ibu, ayah,
kakek maupun nenek dan buyut ke atas tuh, Alga sendiri merasa dari belum ada keluarga dari basic tahfidz tuh. Ya, jadi alhamdulillah ya. Jadi mudah-mudahan Alga bisa jadi apa ya, yang pertama untuk menginspirasi keluarga besar Alga ikut menjadi para penghafal Al-Quran seperti itu. Jadi luar biasa, masya Allah ya. Terkait menghafal Al-Quran pasti ya penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan, dan semua itu bisa kita lewati dengan adanya yang namanya motivasi. Nah, apa motivasi terbesar dari Kak Alga sendiri untuk menghafalkan Al-Quran sebanyak ya 114 surat, 6.666 ayat. Wah, 30 juz pastinya tuh. Gimana tuh? Dari pribadi saya tuh punyai 3 motivasi yang utama. Iya. Yang pertama itu motivasi dari kedua orang kita, untuk kedua orang tua kita masing-masing. Yang kedua itu motivasi dari guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Dan yang ketiga motivasi dari teman-teman yang selalu mendukung kita untuk menjalani hal tersebut. Iya. Terkait motivasi yang pertama dulu dari orang tua. Apa sih mungkin ada kata-kata dari orang tua atau sebuah nasihat dari orang tua yang memacu diri Kak Alga untuk sampai ke puncak akhir. Yang selalu terngiang-ngiang ketika Kak Alga lagi males mungkin atau lagi futur itu istilahnya lagi down semangatnya. Nah, mungkin ada kata-kata yang semangat yang Kak Alga ingat terus dari orang tua, doa atau mungkin cukup satu yang selalu terngiang-ngiang dalam hati benak jiwa saya, yaitu satu, ingat dari kata ibu ayah berkata seperti ini. Gimana? Nah, orang tua itu hidup gak lama. Orang tua itu hidup cuma sementara. Jadi ibu, ayah cuma mengharapkan doa dari kamu. Gak cukup ibu gak minta dari kamu dari apa-apa. Gak minta kamu jadi orang sukses, jadi apa. Gak minta kamu gaji seberapapun, gaji berapa ratus juta, enggak. Ibu hanya butuh doa dari kamu. Ibu hanya ingin kamu menjadi penghafal Quran yang bisa membahagiakan orang tua, yang bisa memberikan mahkota kepada orang tua. Dan satu lagi, ibu hanya ingin berkata kepada kamu bahwa kita itu hidup sederhana. Kita gak boleh kalah kepada orang-orang yang kastanya istilahnya lebih tinggi daripada kita gitu ya. Dari segi kekayaan ataupun jabatan, tapi kita gak boleh kalah kepada orang yang lebih tinggi dari kita. Tapi justru itulah yang akan menjadi motivasi pada kita. Toh dia aja bisa seperti itu, jabatannya bisa tinggi, martabatnya bisa tinggi, kenapa kita nggak bisa? Iya, betul. Subhanallah. Memang betul ya kata Kak Alga sendiri. Jadi doa atau motivasi dari orang tua itu sangat menentukan ya sukses atau tidaknya seorang anak. Dan terlebih lagi orang tua kita sangat bangga apabila punya anak penghafal Al-Quran. Ingat kata Rasulullah SAW, Iza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas, shadaqatin jariyah aw ilmin yantafa'u bih aw waladin saleh yad'ulah. Nah, poin yang ketiga ini ya, anak-anak yang soleh ya. Anak penghafal Al-Quran luar biasa ya, sudah pasti insyaallah soleh, karena Al-Quran, dari setiap Al-Quran yang ia baca akan menjadikan pahala untuk kedua orang tuanya. Subhanallah ya. Tadi motivasi dari kedua orang tua sudah ya. Mungkin dari guru Kak Alga sendiri, guru tahfiz Kak Alga mungkin memberikan motivasi yang masih teringat sampai sekarang ya. Apa kata-katanya? Karena butuh ya. Karena mungkin Kak Alga bisa sharing kepada teman-teman Aichan Media agar bisa ikut termotivasi seperti Kak Alga seperti itu. Fadhal. Motivasi dari guru itu ya banyak ya. Kita ambil dari salah satunya. Iya. Beberapa guru berkata seperti ini, Alga, kamu jangan mau seperti saya yang duduk seperti ini mengajarkan ngaji kepada kamu,
menerima setoran kamu, Iya. menerima murojaah kamu ataupun yang lainnya, kamu jangan mau seperti saya seperti ini. Kalau bisa kamu melebihi saya. Karena dengan kamu bisa melebihi saya bisa bangga. Subhanallah. Ya. Terus kamu kalau bisa melebihi saya dari segi bacaan, fashohah ataupun tajwid yang lainnya. Dari segi hafalan ataupun ingatan yang lainnya. Ilmu ataupun kamu harus bisa melebihi saya. Sangat luar biasa. Jadi pasti tentunya ya, sangat-sangat berperan penting seorang guru itu di dalam kesuksesan seorang murid ya. Dimulai dari memotivasi, dari mulai juga memperbaiki bacaan kita ketika kita setoran hafalan atau ketika kita mengaji. Nah itulah faktor seorang guru. Teringat dalam sebuah qasidah, man ana Tahu lah. laulakum ya. Kalau bukan ya siapa saya kalau tanpa guru saya, guru kita. Ya, betul nggak Kak Alga? Ya, betul. Iya. Jadi tadi motivasi yang membuat Kak Alga ingin seperti guru, bahkan lebih daripada seperti gurunya. Insya Allah dengan berkah seorang guru tidak ada yang mustahil untuk seorang murid bisa sukses ke depannya. Insya Allah ya. Nah, di dalam menghafal Al-Quran tentu Kak Alga di dalam perjalanannya tidak mudah. Banyak halangan, banyak rintangan, banyak hambatan. Ya, semuanya ya yang membuat Kak Alga ini mungkin bisa ngedrop atau sebagainya. Apa hambatan atau kesulitan Kak Alga ketika menghafalkan Al-Quran? Ini dari yang Ya, terkecil apa yang iya. terbesar? Ya, dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Gimana tuh? Kalau hambatan ya seperti kita semua maklum ya kepada sama-sama menghafal Quran tuh. Ada yang ya hambatan-hambatan seperti kita menyepelekan waktu, tidak managering sebuah waktu. Kapan waktunya kita bercanda, kapan waktunya kita menghafal, kapan waktunya kita untuk serius. Itulah terkadang kita lupa bagaimana kita memanage semua waktu itu. Padahal sebenarnya dengan kita bisa memanage waktu itu tersebut, kita bisa mengoptimalkan usaha kita. Ya. Jadi manajemen waktu ya yang mungkin jadi kesulitan atau hambatan Kak Alga sendiri ya terkait dengan menjadi penghafal Al-Quran. Mungkin ketika dobit gimana tuh? Wah. Rasanya tuh ya di Isa Pratama nih yang setahu Ustaz nih anak-anak kayaknya tegang banget ya, tegang, grogi atau gimana gitu ketika dobit. Mungkin Kak Alga punya pengalaman tersendiri ketika ketika dobit ya. Apakah malah kesulitan atau pernah mungkin dimarahin atau gimana ya? Coba ceritain ya sama sahabat-sahabat Aichan Media. Ya. Untuk sahabat-sahabat sekalian ya, berdasarkan pengalaman dari diri saya pribadi mengenai ujian dobit tuh, ketika kita face to face kepada saya dan kepada guru saya, saya ingin menyetorkan hafalan saya yang setidaknya kurang lebih dulu tuh setengah juz. Ya. Ketika pertama kali saya maju, dibisikin sama teman tuh. Gimana tuh? Ayo, gurunya galak loh. Nanti dilempar tasbih lah. Nanti meja diangkat loh. Padahal mah enggak ya. Ya, iya, padahal mah enggak. Biasalah anak-anak kayak gitu ya. Mungkin iri atau gimana? Iri bilang bos. Ya kayak gitu. Ketika kan kita ikut antri ya? Iya, antri. Ikut antrian ketika masuk pas gilirannya saya untuk maju ke guru. Iya. Ke ustadznya. Assalamualaikum Ustadz, Afwan, Alga mau izin dobit Ustadz. Oh, nama kamu ditanya tuh nama. Iya, Nama kamu siapa? Muhammad Arjuna Alga Ustadz. Oh ya. Oh, hafalan juz berapa? Juz 30 Ustadz. Oh ya udah baca. Ketika awal baca itu ya kita kan malu pertama kali. Iya, pertama kali dobit ya. Udah tatapan udah diliatin gitu sana. Aduh ini udah ada mati tuh. Bakal dikepak atau enggak, bakal dilempar tasbih atau enggak. Dah kita yang penting baca dari amma yatasaalun, terus baca sampai selesai atau sampai Anas selesai. Iya, sampai Anas. Kok nggak sesuai dengan apa yang dikatakan orang lain. Iya gitu. betul.
oh enggak, oh berarti mungkin kalau lancar seperti ini kali. Iya, iya. Gimana kok nggak lancar ya? Dalam hati tuh, bagaimanapun saya nggak mau coba-coba. Takutnya Iya, kayak betul. gini. Ya jadi emang ketika mau dobit ini benar-benar harus persiapan ya. Oh, harus persiapan. Persiapan full biar kita nggak apa namanya nggak macet atau nggak grogi kayak begitu. Ya karena ibaratnya ya semakin kita mempersiapkan hafalan kita dengan baik, ya semakin insya Allah lancar ketika kita dobit mungkin ya kita ke Alga dobit ya kayak begitu. Ya selain fokus menghafal, ke Alga mungkin ya karena di pondok ya kita tahulah dari berbagai macam daerah santrinya, dari berbagai macam suku ya, ada suku Sunda, ada suku apa, ada dari luar negeri juga, alhamdulillah ya. Jadi Islam Pratama ini sangat luar biasa ya. Bagaimana ke Alga ya, otomatis kan nggak di pondok nggak cuma tok menghafal ya, betul nggak? Ya nggak cuma menghafal, baca kitab kuning, baca sholawat atau gimana. Pasti Kak Alga ini punya ruang lingkup apa namanya pertemanan ya. Bagaimana Kak Alga menjalin hubungan dengan teman? Apakah Kak Alga hanya fokus tok menghafal atau Kak Alga juga ikut bergaul dengan teman-teman gitu, asik dengan teman-teman kayak begitu? Gimana tuh? Eh untuk kita bergaul ataupun bersosialisasi Iya. kepada teman ataupun kepada guru, kepada yang lainnya Iya. gitu ya. Eh Sebenarnya sih berteman kita seperti biasa gitu. Waktunya kita di kelas gitu, kita lempar-lemparan atau berantem atau gimana gitu. Seru ya, harus Ya seru. seru lah, kita jadikan sebagai hiburan kepada diri Iya, kita sendiri betul, gitu. Jadi biar nggak mumet ngapal terus. Kadang juga itu yang bikin kita stres. Iya, iya. Ya. Jadi kalau kita harus istilahnya pinter mengatur waktu ketika kita waktunya kita bercanda ya kita bercanda gitu. Ya, betul. Waktunya kita serius ya kita serius. Waktunya kita diskusi kepada teman-teman ya kita diskusi gitu. Iya, iya. Entah itu kita diskusi kita sambil bercanda ataupun yang lainnya gitu. Tapi ketika waktunya kita ketika dalam halakoh gitu ya kita fokus lah, kita dapetin setoran semaksimal mungkin dan kita menyetor hafalan. Walaupun kadang-kadang ya ada aja yang nyenggol. Iya. Ya, nih Kak Alga nih ya. Ustadz juga kan tadi kan udah dari motivasi orang tua sudah, motivasi guru sudah. Nah, sekarang apa sih peran dari teman Kak Alga sendiri dalam Kak Alga sudah mencapai 30 juz tersebut? Ya, apa perannya, apa supportnya, bentuk motivasinya itu sendiri? Ya pasti kan ada perannya tentunya. Ya. Yes. Apa tuh kira-kira? Peran dari motivasi teman-teman tuh sebenarnya sangat penting bagi kita ya. Tapi terkadang banyak orang yang tidak merespon gitu. Pas sebenarnya kayak teman gitu, walaupun sebenarnya dia cuma berbohong gitu, bilang gini, Alga, tuh lihat tuh si Fauzan tuh, dia udah hafal 30 juz, dia mau mungkin gitu. Ayo lo ketinggalan, masa ente yang udah duluan hafal 30 juz masa kalah sama dia gitu. Nah disitulah, oh iya ya, kenapa kita nggak seperti dia gitu. Akhirnya kita pagi siang malam fokus lah. Kita nggak mau kalah sama dia gitu ya. Betul. Jadi kayak gitu ya. Jadi apa namanya dalam bentuk seperti itu ya. Contohnya misalnya apa tadi ya Kak Alga meskipun bohong ya juga dipanas-panasin. Nah seperti itu. Tapi itu bagus ya, dipanas-panasin dalam kebaikan. Dalam Al-Quran ada yang namanya istilah fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Di tengah padatnya aktivitas santri di Islam Pratama ya pasti ya padat ya. Dari pagi, dari jam 4 dibangunkan tahajud sampai dengan jam 9 absensi malam ya. Tentu ya Kak Alga punya waktu untuk murojaah, betul nggak? Nah iya, pastilah ya seorang penghafal Al-Quran tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh para penghafal Al-Quran seumur hidup ialah yang pertama dan yang terakhir adalah murojaah seumur hidup. Ya itu kata guru Ustadz kayak gitu. Ya kapan waktu Kak Alga murojaah? Punya waktu khusus nggak kira-kira? Waktu khusus ya namanya setiap penghafal sendiri punya waktu khusus ya. Kapan nih kira-kira kalau Kak Alga? Kira-kira kalau saya pribadi itu waktu khususnya itu ketika orang-orang biasanya saya begini, orang-orang tidur ya. Saya ini ya bagilah waktu, misalnya waktu tidur tuh sekitar 1,5 jam. Ya kita gunain lah setengah jam itu untuk
ya membaca, murojaah, mengingat hafalan lagi. Kapan tuh? Semalam sebelum tidur malam apa? Ya ada malam ada tapi siang juga ada kan, Oh, biasanya ada malam ya ada ya. waktu qailullah, waktu Iya, istirahat. qailullah, istirahat ya. Ya kan itu sekitar 1,5 jam. Nah setidaknya kita bisa mengambil 30 menit saja Iya. ya, untuk melancarkan gitu sebelum tidur. Nah, udah setelah ini dia 30 menit misalnya mulai dari jam 10 sampai jam setengah 11 saya bisa saya 30 menit ini saya bisa mengambil waktu ini bisa atau enggak gitu untuk kita murojaah. Karena kalau saya ngambil waktu luang sendiri saya kewalahan gitu. Ya ya udahlah, coba dulu kita awal coba di 30 menit. Ya udahlah 30 menit buat murojaah, saya 1 jam lagi coba buat istirahat biar enggak merefreshing otak. Iya. Jadi memang teman-teman Aichan Media, jadi apa namanya, ketika kita ingin mencapai sesuatu yang besar harus ada yang namanya pengorbanan. Itulah yang dikorbankan oleh Kak Alga, waktu qailulahnya, waktu tidur malamnya dan lain sebagainya. Oke. Bagaimana nih perasaan Kak Alga ketika Kak Alga sudah selesai 30 juz? Alhamdulillah. Gimana nih perasaannya nih? Ceritain sama kita, sama Ustadz atau sama Aichan Media. Jadi awal ketika terakhir setoran itu sekitar bulan April ya, karena baru masuk awal-awalnya pandemi ini. Ketika itu saya tuh dalam hati tuh di kebet gitu sama kamu kapan selesai. Tapi namun guru Alga bercerita seperti ini, kamu jangan terlalu mengebet selesai. Yang penting kamu fasah kamu benerin, tatil kamu benerin semaksimal mungkin kamu menyetor ke hafalan, karena kamu waktu-waktu terakhir kamu untuk menyetor ke hafalan kepada saya gitu. Kapan lagi waktunya gitu. Betul. Nah ketika menyetor ke hafalan, bagaimanapun kamu nggak boleh salah satupun, baik itu secara harokat ataupun panjang pendek matobi atau yang lainnya. Jadi memang Kak Alga butuh untuk kita belajar fashoha, tajwid dan makhorijul huruf sebelum kita menghafalkan Al-Quran. Sehingga ketika kita menyetorkan hafalan kita itu secara secara fashohanya sudah baik, tajwidnya sudah bagus, dan makhorijul hurufnya tentu sudah fasih ya. Lanjut. Oh ya, siapa sih sosok pembimbing kamu yang sangat berpengaruh mungkin ya di dalam kamu sudah mencapai 30 juz ini? Sosok pembimbing yang sangat pengaruh. Iya. Sebenarnya sih dari semuanya selalu mendukung itu. Semua guru tahfiz yang ada di Insan Pratama pastinya. Pasti selalu mendukung. Iya. Alga, kamu kapan mau tasmi? Kamu kapan mau selesai? Kamu kapan mau bil goib 30 juz? Kapan kamu? Mantap. Ya. Selalu tanya. Baik maupun tahfiz maupun diknes sering berkata, kamu kapan seperti yang lain gitu. Dalam hati sendiri ya itulah sosok pembimbing, tapi khusus kepada Ustadz Mahrus, Ustadz Alwi Aziz, Ustadz Dian Maulana, sama Ustadz Goni dan Ustadz semuanya. Itu beliau selalu mensupport gitu, memberikan motivasi kepada saya. Kamu tuh jangan harus kayak seperti dia gitu. Dia aja bisa, masa kamu nggak bisa gitu. Iya, insyaallah itu ya. Jadi sosok-sosok pembimbing guru-guru tahfiz di Insan Pratama yang sangat berkompeten dan sangat berpengaruh terhadap pencapaian daripada Ananda Arjuna Alga ini. Ya, Ustadz penasaran nih. Ya, ada 2 pertanyaan lagi. Apa sih metode kamu di dalam kamu menghafal Al-Quran sehingga kamu bisa cepat dalam jangka waktu mondok berapa tahun? 3 tahun setengah ya. Luar biasa, 3 tahun setengah menghafalkan Al-Quran. Tentu kalian penasaran bukan? Iya, apa sih metodenya? Kita tanyakan sama Kak Alga nih, sharing tentang pengalaman hidup. Tentang awalnya sih ya kita sendiri namanya awal tuh masih coba-coba. Gimana sih caranya kita ngapal gitu? Gimana sih caranya kita bisa? Orang lain udah hafal 10 juz gitu, baru 1 tahun gitu. Gimana ya cara saya bisa seperti dia gitu? Awalnya kita coba-coba. Cobalah tanya ke sini. Kata si A, coba aja baca dulu, baca 3 kali atau gimana. Kata si B, coba kalau baca 1 ayat 3 kali, dari itu langsung hafal gitu. Atau gimana? Menurut
diri pribadi Iya, ya. Kak Alga sendiri Ya, gimana? dari pribadi saya rangkum lah semua itu ya. Iya, semuanya. Dari Jadi awal ke berapa akhir. tuh? Jadi namanya kita menghafal tuh tidak langsung ngelihat tok, kita lihat Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim langsung di ituin, tapi tidak. Soalnya kalau kita cepat menghafal namun cepat hilang. Iya, Nah, cepat hilang. menurut Alga pribadi itu metode yang terbaik itu kita baca tuh satu halaman tuh Iya. berisi sekitar 15 baris. Iya. Itu satu halaman tuh kurang lebih minimal itu 10 kali. 10 kali 10 udah paling kali ulang. minimal ya. Iya, minimalnya. 10 kali ngulang. Kalau misalnya kita udah baca 10 kali itu biasanya terhindar dari kesalahan. Baik itu secara makhrajul huruf, panjang pendek maupun secara waqaf ya. Kalaupun kita masih salah-salah di sana, nah kita bisa pertambah lagi tuh. Dari Tadi misal 10. ya 10 bisa Terus. naik ke 15, ke 20 sampai kita tuh lancar banget tuh. Nah, baru kita story ke guru. Iya. Ataupun sebelum story kita simak sharing kepada teman-teman gitu. Kepada teman-teman dulu Simaan ya. gitu. Simaan. Biar nanti dikoreksi sama teman. Oh, kamu tuh salahnya di sini. Salah panjang berapa harokat gitu. Iya. Nah, salah wakaf di sini, aturan di sini wakafnya. Ya. Nah, jadi sebelum kita dikoreksi sama Ustadz udah ada yang mengoreksi. Jadi Iya, betul. setidaknya kesalahan udah terminimalisir lah. Iya, Ya. jadi memang penting juga punya teman yang satu niat, satu frekuensi agar untuk mendukung daripada hafalan kita ya, sehingga kita nggak trial error terus kayak begitu ya. Dan yang terakhir ya, jadi Ustadz kepengen Kak Alga berbagi tips-tips menjadi penghafal Al-Quran ya, menjadi seorang hafiz, dan juga memberikan motivasi kepada teman-teman Aichan Media. Iya, ya silakan Kak Alga berbagi sama teman-teman. Motivasi Tips dulu, tips baru ya. motivasi ya. Tips yang apa ya? Iya, tips dalam menghafal. Tips-tipsnya itu jadi yang pertama itu yang paling utama itu kita harus fokus. Karena Fokus. ada peribahasa bilang fokus tuh lebih mahal daripada emas. Iya. Ada peribahasa Dapat dari bilang- mana tuh perkataan siapa tuh? Ya, ya. Dari guru sih. Iya, gitu ya. fokus. Sama Fokus. fokus. Karena sebenarnya sih waktu fokus yang efektif tuh cuma 30 menit. Makanya ketika 30 kita menit. masuk dalam pembelajaran maupun itu segi pendidikan umum ataupun segi tahfidz, kita harus fokuskan pada 30 menit 30 awal. menit Ya, awal. 30 menit Intinya awal. awalnya udah fokus, kesannya enak. Nah, Nah, enak. kayak Jadi begitu, kalau ya. misalnya awalnya kita Ilmu fokus, baru nih. nah, kita bisa pertambah lagi tuh. Ya, Pertama siap. lagi, saya 30 menit bisa fokus maksimal. Mantap, Kira-kira ya. 40 menit kita bisa nggak? Nah, gitu. Iya. Sampai Yang pertama nanti, fokus. ya, Iya. fokus. Yang kedua, Yang kedua itu harus apa ya? Kalau bisa sih menyendiri lah. menyendiri. Iya, Yes, menyendiri. menyendiri Jadi terlebih ada dahulu. waktunya gitu. Ada waktu ada untuk waktunya fokus untuk ya, itu fokus. bagian dari fokus juga Iya, ya. bagian dari Menyendiri, fokus. mungkin kan ada juga orang yang menghafal itu harus bareng-bareng dengan teman-temannya. Ada juga yang dia tuh nggak bisa ngapal kalau rame. Nah, Iya. mungkin Kak Alga di bagian Iya. dari orang yang Iya. harus menyendiri dulu. Iya. Iya, untuk menghafal. Iya. Iya. Biasanya Tapi- malam-malam ya Kak Alga ya. Iya, biasanya malam-malam tuh ya, sering itu. Yang sering ya. Itu yang kedua. kedua. Yang ketiga ada lagi atau gimana? Dari itu sama ini pola makan. Pola Diganggu, makan. ya. Oh, itu harus dijaga Kalau juga. kita makan terlalu banyak tuh kayak misalnya pagi nih. Pagi kan biasa kita sarapan pakai nasi Iya, iya. goreng gitu ya. Nasi goreng. Wah, kita nafsu gitu. Nafsu enak nih. karena enak ya. Oh, Chef enak nih, Joko ya dilawan ya kayak gitu. Udah kita ambil yang banyak. Tapi ketika masuk ketika waktunya jam tahfidz pagi-pagi baru baca. Udah ngantuk-ngantuk. Ya. Udah ngantuk-ngantuk. Pola gitu. makan harus Iya, pola makan. dijaga. Ada Iya. lagi Kak Alga tipsnya? Lebih sering ke kita itu biasanya sebut tirakat lah. Oh, tirakat. Ya, tirakat Iya, kayak tirakat. seperti puasa Puasa itu sunat, perlu ya ya. untuk mendukung Iya. spirit jiwa ya Ya, terutama. seperti jiwa jangan kesehatan juga Iya, ya. juga Jadi kesehatan juga. biar lambung kita tuh bisa istirahat gitu. istirahat ya, nggak langsung. Iya, langsung Kayak gitu. makan gitu. Oke, ya. Di sesi terakhir ini Kak Alga ya, Ustadz berharap Kak Alga bisa kasih motivasi ke teman-teman Aichan Media. Nah, yang sama mungkin seperti Kak Alga, masih mondok, masih nyantri, ya khususnya di pesantren Tahfidz Al-Quran Islam Pratama. Iya, gimana Kak Alga tuh? Kasih motivasi, ya biar semangat nih, biar bangkit kayak begitu ya, untuk semangat istiqomah menghafalkan Al-Quran. Ya silakan.
Jadi motivasi kepada diri saya itu yaitu untuk kalian semua tetap semangat, optimis bahwa kita itu bisa Ya. hafal 30 juz, bahkan kita bisa melebihi yang lain gitu. Ya, kita bisa mungkin alhamdulillah Alhamdulillah, kita insyaallah bisa ya. mungkin 30 juz gitu. Optimis. Ya, Oh, optimis. ya, Dan ingat. selalu ingat pesannya itu believe yourself. Oh, Jadi oke. jadilah dirimu sendiri. Hmm. Jangan dengarkan apa kata orang lain gitu. Be yourself ya. Ya. Believe yourself itu artinya percaya sama diri kamu. Ya. Tapi sama aja. Tapi yang pas itu be yourself ya. Jadi diri kamu sendiri. Ya, next ayo. Jadi jangan jadikan omongan orang lain itu sebagai buat diri kita itu down gitu. Iya. Buat diri kita Sebagai itu cacian, makian. lemah gitu, jadi cacian makian. Tapi jadikanlah kita ubah mindset kita. Yang tadinya perkataan orang lain, jadikan itu serap, kita jadikan sebagai motivasi diri kita sendiri. Oh, dia berkata seperti ini. Agak kok kamu nggak bisa sih gini doang? Ini mah gampang. Apalagi gini doang. Gila, ini mah gampang kata. Iya, iya. Ya. Pada hati mah enak bilang gampang, kira ngapal gampang gitu. Tapi ya kita harus jangan berpikir seperti itu. Jadi kita pikir, oh dia aja sama-sama makan nasi toh, kita sama-sama minum, sama-sama makan nasi goreng, makan nasi uduk, masa dia bisa saya nggak bisa? Ya kita sama-sama manusia ya, gitu. Jadi jadikanlah perkataan orang lain, sindiran maupun pujian itu jadikan sebagai semangat pada diri kita sendiri. Jangan jadikan perkataan itu sebagai yang membuat diri kita itu down gitu. Ya. Terus motivasi itu dari teman gitu. Oh, dari orang tua itu terkadang ada orang yang ini ya, orang tua yang selalu memberikan support kepada anaknya gitu. Nak, kamu tuh harus jadi seperti kiai ini nih yang udah hafal ini. Kamu tuh harus jadi ustadz ini yang udah hafal 30 juz mungkin gitu. Bisa ayat ini bisa jawab berapa? Ayat ke 12 surat Al-Baqarah apa seperti gitu. Ustadz Adi Hidayat. Ya, Ustadz Adi Hidayat gitu. Seperti itu. Kamu tuh harus bisa seperti Ustadz Abdul Somad atau Terus diaminkan apa gimana kalau orang tua ngomong kayak gitu? Ya. Aminkan. Ya. Iya, enggak apa-apa. Kita aminkan. Ya. Pastinya. Jadi ya itu perlu juga tuh, itu motivasi yang terpenting dari orang tua. Dari orang tua ya. Karena support. ya doanya orang tua kan Iya, betul. mustajab. Ya mustajab. Sangat mustajab. Sama motivasi dari seorang guru. Itu penting juga dalam proses kita belajar maupun menghafal. Itu motivasi dari guru, walaupun terkadang kita kamu salah ya. Kamu baca yang benar gini-gini. Itu jangan jadikan kok ustadznya dikit-dikit salah gini-gini. Kayak gampang kali gitu ya. Tapi jangan jadikan itu sebagai kita kesel gitu. Tapi jadikan tuh, oh berarti ustadz ini perhatian kepada saya. Iya. Perhatian kepada kita semua gitu. Dia nggak mau, beliau nggak mau kita itu terjerumus ke jalan yang salah ya. Kayak ketika bacanya Matobi'i, kita bacanya cuma asal aja gitu. Waktunya maknya panjang atau dibaca mak pendek gitu. Iya. Ya itu jadi guru kita itu tidak mau kita itu terjerumus. Jadi jangan selalu berpikir negatif gitu. Selalu berpikir optimis. Ya. Cukup Kak Alga. Iya. Sekali lagi kami dari Aichan Media mengucapkan jazakallah khair kepada Kak Alga yang sudah mampir-mampir nih di studio podcast mini kami ya. Untuk perdana juga luar biasa. Jadi sudah berbagi tentang pengalaman menghafalnya, perjuangannya dari nol sampai dengan ke titik puncak. Mudah-mudahan ini bukan akhir dari perjuangan Kak Alga. Kak Alga harus tetap istiqomah terus belajar terus memperbaiki dari apa yang sudah Kak Alga perjuangkan saat ini untuk senantiasa lebih baik dan lebih baik lagi ya. Tentunya sekali lagi terima kasih kepada sahabat Aichan Media yang sudah menonton daripada podcast perdana ini ya. Jangan lupa untuk subscribe ya, like, comment, and share Aichan Media agar kita bisa terus memberikan manfaat kepada teman-teman semua. Mungkin bisa sharing tentang seputar santri ya. Obsesi obrolan seputar santri. Mari jadi santri, mari menginspirasi. Ya, cukup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.